Sudah ada Amel yang bersama jamaah dengan pertanyaan berikutnya. Silakan. Baik, Rim. Mas Sofyan, di sebelah saya sudah ada salah satu jamaah lagi yang ingin bertanya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa namanya Bapak? Pak Asyikin, Pak Asikin, baik monggo Pak. Pertanyaannya apa? para ustadz yang dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah mendengar betapa indahnya hidup yang penuh dengan keberkahan. Dan pasti semua kita menghendaki keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya sederhana Pak Ustadz. Yang susah itu bagaimana mencari kunci supaya kita bisa membuka keberkahan itu. Saya kira itu demikian. Masya Allah, terima kasih Bapak Asikin sudah bertanya. Monggo untuk Ustadz Tata untuk bantu menjawab. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Pak Asikin, orangnya asik mulu nih kayaknya. Namanya juga Asikin. Dan kita hidup asikin aja. Pertanyaan juga pelan tapi dalam. Pertanyaannya langsung kunci, Bu. Ibu punya rumah kagak ada kuncinya gimana? Mau lewat jendela lompat. Untuk mendapatkan berkah Allah yang paling kunci ini. Allah itu berkahnya akan turun kepada hamba yang mendapatkan ridho darinya. Untuk mendapatkan ridho Allah, salah satunya tadi yang sudah disampaikan oleh para guru kita. Raih ridho kedua orang tua kita. Ridhollahu fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil. Ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua kita dan murkanya Allah terletak pada murka kedua orang tua kita. Jadi untuk tabarukan, mencari berkah yang utama dan pertama setelah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya kepada kedua orang tua kita. Al-Isra ayat 23 ayatnya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jika kita sudah mampu beribadah kepada Allah tanpa mempersekutukannya, berikutnya kita ihsan kepada kedua orang tua kita. Kalau beribadah kepada Allah sesuai dengan prinsip keimanan dan ketakwaan kita, kita sudah mendapatkan tiket berkah. Berikutnya kunci berkah ada ridho kedua orang tua kita. Yang nanti kedua orang tua itu pemaknaan di dalam Islam sedikitnya ada 3. Orang tua, kedua orang tua kita penyebab lahir ke dunia, emak dan bapak kita tuh. Yang kedua, guru-guru kita yang melahirkan kita menjadi orang baru. Yang tadinya gelap gulita tiada berpengetahuan menjadi orang baru yang berilmu pengetahuan. Orang tua juga itu. Yang ketiga, mertua yang ngasih pasangan hidup kita. Ittaqullah fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Kita dititipin bapak-bapak terutama. Dikasih anaknya sama mertua. Dia gedein dari kecil. Diurus, dididik, udah gede dikasih ke suaminya. Dibawa pergi untuk dibahagiakan. Amin ya robbal. Maka orang tuanya, orang tua istri kita atau suami kita itu sudah menjadi orang tua kita. Guru suami jadi guru istrinya jadi guru suaminya. Orang tua suaminya itu orang tua istrinya. Orang tua istri, orang tua suaminya. Tadi kata Ustadz Ahmad kan, andai kita berbuat baik pada kedua orang tua kita, Allah membalasnya, anak-anak kita berbuat baik dan berbakti kepada kita. Tapi andai kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita, nggak usah diminta, anak juga kagak idep ngurusin ibu dan bapaknya. Dari situ keberkahan akan menjauh. Mestinya keberkahan berlabuh, tetapi karena tidak ada ridho kedua orang tua, maka keberkahan itu semakin menjauh. Carilah ridho pada ridho kedua orang tua kita. Raihlah berkah pada keberkahan kedua orang tua kita. Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Haji Tata Sukaya, kemudian juga Ustadz Amahan dan juga Ustadz Zarima atas jawaban-jawaban yang disampaikan. Kunci keberkahan dalam hidup adalah adanya kebermanfaatan hidup, adanya kebermanfaatan ilmu, adanya kebermanfaatan harta, meskipun itu sedikit. Yang penting kita merasakan keberkahan dan juga dirasakan oleh semua yang ada di sekitar kita. Baik pemirsa, di segmen 5 nanti kita akan masuk di segmen bincang keluarga. Nanti saya bersama Kiai Haji Tata Sukaya dan juga Ustaz Zarimah akan berbicara mengenai hal yang sekarang ini sedang ramai, yaitu tentang perundungan atau banyaknya
fenomena bullying yang ini sangat merusak mental. Kita akan berbicara lebih dalam lagi di segmen berikut, tetaplah di Damai Indonesiaku.